Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Bootstrap dan mempersiapkan atau menggunakan kontainer lah ya, contohnya untuk membungkus konten yang ada di dalam Bootstrap ini apakah memiliki spasi di kanan kirinya atau kita bebaskan di dalam satu full browser dengan menggunakan kontainer fleet. Dan kali ini kita akan coba menggunakan beberapa komponen yang sangat umum digunakan di dalam Bootstrap, yaitu button. Bisa teman-teman lihat di dalam dokumentasinya di sini ada bagian komponen dan buttons. Teman-teman bisa cek ada berbagai macam warna ya di sini ya, mulai dari primary sampai link, yang dimana untuk bentuk buttonnya sendiri sih masih menggunakan kelas yang sama, yaitu button. Dan di akhiri dengan kelas seperti button primary untuk berwarna biru, secondary untuk warna abu-abu, dan sampai button link yang terlihat seperti link seperti biasa saja, tapi sebenarnya di sana ada kotak mirip button kalau misalnya teman-teman klik. Dan mungkin kita bisa coba langsung ya di dalam text editor kita atau di dalam web kita. Yang pertama, agar tampilannya lebih cantik, mungkin container fluidnya kita hapus terlebih dahulu supaya ada blok seperti ini. Dan kita akan terapkan beberapa button. Semisal di sini kita bisa inputkan button, dan kita letakkan di bawah di sini. Nah, button dengan kelasnya itu btn dan btn primary. Kalau misalnya kita lihat di dalam browser, maka hasilnya akan seperti ini. Bandingkan jika teman-teman tidak menggunakan kelas button primary-nya, apa yang terjadi? Sebenarnya masih ada bentuk buttonnya, tapi tidak ada background-nya, tapi secara padding dan border ini udah termasuk milik button. Jadi button primary atau button kedua adalah untuk dekorasinya. Kemudian banyak lagi jenis button, ada warning di sini. Dengan menggunakan button warning, kita bisa copy warning seperti ini. Dan kalau misalnya kita buka di dalam browser, akan berwarna kuning juga ya untuk backgroundnya, tapi teksnya warna hitam karena secara otomatis memang warning ini memiliki teks colornya yaitu black, sedangkan untuk primary ini sudah termasuk ada teks white. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengubah tulisan warning berwarna hitamnya ini menjadi putih, teman-teman bisa menggunakan utility. Kita sebut sebagai utility atau kelas yang memiliki fungsi mandiri ya, yaitu text white, di mana akan mengubah suatu teks yang ada di dalam elemen tersebut menjadi warna putih. Sama seperti teman-teman melakukan style dengan menggunakan color ya, color kemudian isinya white. Ini sama saja seperti ini. Tapi tidak perlu teman-teman tulis di dalam inline style, tapi cukup di dalam kelasnya. Maka akan hasilnya seperti ini. Warning. Kemudian ada lagi jenis-jenis button ya. Kalau misalkan teman-teman bosan dengan menggunakan warna block, kita bisa menggunakan seperti outline. Walaupun sebelum itu teman-teman sebenarnya bisa aja ya menerapkan suatu button dengan menggunakan anchor, walaupun kelasnya button primary atau button ya tadi sudah dijelaskan seperti submit, button juga ya tipe submit atau tipe reset itu bisa kita tambahkan. Ya, asumsikan teman-teman bisa menggunakan itu, nanti kita akan coba. Kemudian yang kedua ada yang bentuknya secondary seperti ini. Jadi secara default border saja, tapi pada saat si pointernya kita arahkan pada button, itu kita mendapatkan atau mengisi fill atau backgroundnya menjadi warna sepenuhnya sesuai dengan secondary ya, contohnya di sini. Kalau primary ya biru dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman bisa aja sih, misalkan kita akan menggunakan yang secondary nih, kita letakkan di dalam sini. Oke, button dengan menggunakan outline, bukan langsung warnanya tapi outline, maka akan berdampak seperti ini ya. Bordernya terlebih dahulu, tapi pada saat hover maka fillnya berubah, kira-kira seperti itu. Kemudian button juga memiliki
ya bisa dibilang large kayak gitu ya. Ukuran, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada button large, gampangannya setelah button-button warna atau button primary atau button outline primary, kita tambahkan button large untuk memberi efek besar. Oke, button large seperti ini. Button large-nya yang membuat buttonnya itu menjadi besar. Dan ada juga button yang menggunakan small. Tentu saja kita awali dengan kita berikan dengan kelas btn small lah, SM atau untuk small. Kira-kira seperti itu. Mungkin kita bisa coba seperti ini, small. Dan pasti kalau misalnya di browser teman-teman lihat akan berupa small. Oke, kira-kira seperti itu. Dan ada juga nih misalkan teman-teman bikin button, tapi dia apa ya, bisa dibilang nggak bisa diklik ya, ada disable state. Buttonnya ada tapi kita nggak bisa klik, beda juga si pointernya. Kalau disable dia tetap arrow. Kalau misalkan di sini ada hand, bentuknya hand ya untuk pointernya. Kita bisa coba contohnya seperti ini. Kita pilih outline, tapi warnanya kita ganti menjadi danger, dan untuk titelnya kita ubah menjadi close. Oke, apa yang teman-teman lihat nantinya? Yap, border dan tidak bisa diklik, kecuali button-button lain masih bisa diklik. Kalau bagian disable, maka tetap seperti ini. Oke, dan seperti yang teman-teman coba praktikan tadi ya, inputan itu nggak harus tipe button, tapi bisa inputan biasa dan dikasih kelas button-button primary, asalkan tipenya itu bukan tipe teks, tipe inputan lainnya, tapi tipe submit button, submit reset. Itu bisa menggunakan kelas tersebut. Contohnya kayak reset di sini ya. Coba kita berikan reset di sini dan kita ubah warnanya menjadi warning untuk reset, maka akan muncul reset seperti ini. Dan ini fungsinya sih sama ya. Kalau misalnya di dalam form pada saat tombol reset itu diklik, maka isian atau inputannya akan hilang. Oke, kira-kira seperti itu sih untuk button. Dan ada juga button yang bisa dibilang luasnya itu sesuai dengan lebarnya si container atau lebarnya si parent ya. Ini kita bisa menggunakan kelas grid dan gap 2 sebelum menggunakan button yang lebar seperti ini. Kita bisa coba copy paste dan buka di dalam browser. Misalkan kita berikan di bawah P di sini. Kita biarkan satu saja. Oke, kita coba buka di dalam browser. Nah, maka akan full sesuai dengan kontainernya. Kalau kontainernya kita ubah menjadi fluid atau lebih besar lagi, nah maka akan lebih lebar lagi. Jadi nilai buttonnya akan menyesuaikan pembungkus dari parentnya. Kira-kira seperti itu sih. Oke, dan mungkin kita kembali lagi ke dalam kontainer biasa. Itulah untuk salah satu atau jenis-jenis buttonnya, dan teman-teman bisa coba manipulasi lagi, bisa button yang cukup di tengah dengan menggunakan grid gap 2 dan kolom 6, kemudian marginnya auto, berarti lebarnya itu 6. Oke, lebar 6 ini diambil dari sistem grid ya, yang 12 itu. Teman-teman akan pelajari tentang grid lebih lanjut. Dan yang jelas untuk kenapa dia bisa di tengah, karena ada kelas MX Auto. Jadi margin secara line horizontal itu berada di tengah-tengah. Atau kalau misalkan di flex itu kayak justify content center atau line item center gitu ya. Oke, semuanya bisa teman-teman cek. Bisa menggunakan flex justify content n pasti berada di kanan, dan kalau misalkan di flex kemudian justify start itu bisa berada di kiri juga. Dan kenapa ada medium? Ini adalah break point. Jadi kalau misalkan lebarnya berada di medium, coba kita inspect ya. Kalau misalkan lebarnya ada di medium, dia berada masih di kanan. Dan kalau misalkan lebih kecil, dia contohnya akan
Mana ya tadi ya? Oh ya, contohnya akan bertumpuk seperti ini. Nggak bisa teman-teman lihat. Kalau misalkan lebih kecil, oke, justru dia hilang. Justru dia hilang ya. Oke, kalau misalkan large atau di atas medium, dia akan muncul. Kira-kira seperti itu. Dan untuk button, dan di video selanjutnya kita akan coba mengenali lebih lanjut tentang tipografi ya. Jadi apa saja sih yang bisa kita masukkan di dalam sini, jenis teksnya apa saja, kita akan bahas di video selanjutnya.